Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil jurnal yang telah kami buat dengan topik perbandingan algoritma Kamis dan Kameruwitz untuk klasterisasi produksi telur ayam kampung di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun anggota kelompoknya sendiri, yang pertama itu ada Rani Andini, lalu ada Sapina Talita Aminisari, dan yang terakhir saya sendiri, Vicky Aditya Febrian Zausin. Masuk ke pendahuluan, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan pangan, produksi telur memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Telur merupakan sumber protein hewani yang penting untuk asupan gizi bagi manusia. Permintaan akan telur di Indonesia terus meningkat seiring dengan adanya kesadaran akan pentingnya pola makan yang sehat, dengan harapan telur dapat terus diproduksi dengan baik. Salah satu jenis ras ayam jenis ras ayam yang banyak dibudidayakan oleh peternak untuk produksi telurnya adalah ras ayam kampung, di mana ras ayam kampung ini memiliki keunggulan dalam adaptasi terhadap lingkungan sekitar dan biaya perawatan yang relatif rendah. Telur ayam kampung cenderung memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik dibandingkan telur ras ayam lainnya, dengan memiliki kadar lemak sehat yang lebih tinggi termasuk asam lemak omega 3 dan omega 6 yang penting bagi kesehatan jantung dan fungsi otak. Nah, Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih cukup rendah terhadap budidaya produksi telur ras ayam kampung. Karena faktor ketersediaan dan kejangkauan ras ayam kampung, ras ayam kampung juga memiliki umur panen yang lebih lama jika dibandingkan dengan ayam ras lainnya. Namun, pada kenyataannya beberapa daerah di Sumatera Selatan memiliki potensi yang cukup besar dalam industri peternakan. Daerah tersebut dapat mengoptimalkan produksi telur ayam kampung dengan memahami pola produksi dan karakteristik dari peternakan yang ada. Data mining merupakan proses penemuan pola-pola yang tersembunyi dan proses untuk menggali nilai tambah yang berupa pengetahuan bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan yang tidak terlihat atau pola yang berarti di antara variabel-variabel data. Nah, analisa penelitian ini menggunakan data mining dan metode klasterisasi, di mana metode ini melakukan pengelompokan informasi yang menjadi beberapa bagian dalam satu kumpulan data yang memiliki banyak kemiripan namun objek yang berbeda. Nah, penelitian yang kami buat ini menerapkan perbandingan algoritma Kamis dan Kamedowitz. Penggunaan kedua algoritma tersebut dikarenakan algoritma Kamis dan Kamedowitz yang memiliki sifat fleksibel di mana dapat menentukan sendiri jumlah klaster yang ingin dibuat. Selain itu, untuk memproses objek dalam jumlah yang besar, algoritma ini memiliki akurasi yang cukup tinggi. Tujuan melakukan perbandingan adalah untuk menentukan algoritma mana yang terbaik untuk dalam hal klasterisasi produksi telur ayam kampung di Sumatera Selatan. Dengan menganalisis pola klaster data untuk pihak dinas peternakan, dapat mengelompokkan wilayah berdasarkan hasil produksi telur ayam kampung yang tujuannya agar dapat meningkatkan hasil peternakan, sehingga dengan adanya klasterisasi ini dapat mempermudah dinas peternakan untuk dapat mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat produksi telur ayam kampung dan dapat melakukan strategi pengelolaan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan produksi ras ayam kampung di wilayah-wilayah yang berdasarkan kelompoknya. Nah, masuk ke tinjauan pustaka, di mana adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dora Awali dan teman-temannya pada perbandingan algoritma Kamis dan Kamedowitz untuk mengelompokkan daerah produksi kakao menunjukkan bahwa algoritma Kamis lebih efektif untuk mengelompokkan kakao pada Provinsi Sulawesi Selatan, di mana nilai Davies Baldwin pada algoritma Kamis lebih kecil yaitu 0,292, sedangkan untuk Kamedowitz yaitu sebesar 0,365. Selanjutnya, ada pun data mining, di mana data mining merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengeluarkan informasi dari kumpulan data yang besar dan tidak terstruktur, agar dapat membantu organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik dan menghasilkan informasi yang lebih relevan. Selanjutnya, clustering, di mana dijelaskan bahwa clustering merupakan proses memisahkan dan mengelompokkan pola data di mana data yang memiliki karakteristik yang sama dapat dikelompokkan pada klaster yang sama, sedangkan data dalam klaster yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda juga.
Selanjutnya K-means, di mana penerapan algoritma K-means dilakukan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan dan kecocokan data. Adapun tahapan dari algoritma K-means yaitu dapat dilihat pada paper yang digambarkan, di mana jika hasil iterasi baru dan sebelumnya memiliki hasil yang sama, maka iterasi berhenti dan dapat dianggap stabil. Selanjutnya Kamedoid, di mana algoritma ini menggunakan objek paling terpusat atau medoid dalam klaster sebagai pusat klasternya. Adapun tahapan dari algoritma Kamedoid dapat dilihat pada paper yang digambarkan. Scroll ke bawah, oke. Di mana lanjutkan proses 3 sampai 5 sampai medoid tetap tidak berubah hingga mendapatkan klaster dengan anggotanya masing-masing. Selanjutnya terdapat Davis-Baldwin Index yang merupakan teknik digunakan untuk menilai klaster dengan membandingkan jarak rata-rata dalam sebuah klaster dari sentroid terhadap jarak antar klaster, di mana penilaian klaster dari skor Davis-Baldwin Index ini menciptakan skor klaster yang baik atau buruk, di mana semakin kecil nilai DBI-nya, maka semakin baik pengelompokan dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya terdapat telur ras ayam kampung, yang mana telur ras ayam kampung ini merupakan salah satu makanan yang mempunyai kandungan nutrisi tinggi dan terdapat protein, mineral, lemak, dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh sehingga telur ras ayam kampung ini sangat diminati oleh masyarakat. Selanjutnya terdapat metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1, yang dimana diawali dengan analisis masalah, selanjutnya pengumpulan data, dan selanjutnya processing data yang akan melakukan clustering, di mana clustering ini melakukan clustering menggunakan algoritma K-means dan clustering menggunakan algoritma Kamedoid. Selanjutnya melakukan perbandingan antara algoritma tadi dan akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya metode pengumpulan data, di mana dilakukan dengan cara studi literatur dan menggunakan data sekunder yang dapat diakses pada website BPS Sumsel, yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, yang bersifat publik dan dapat dilihat oleh kita semua. Di mana data yang digunakan ini memiliki beberapa atribut yang selanjutnya data akan diproses dengan menerapkan clustering dengan algoritma K-means dan Kamedoid pada aplikasi RapidMiner. Dapat dilihat data ada pada tabel 1, di mana data ini merupakan data produksi telur unggas menurut kabupaten atau kota dan jenis unggas dari tahun 2020 sampai 2022 di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, klasterisasi menggunakan algoritma K-means dan Kamedoid, di mana metode klasterisasi untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan dan kecocokan data tersebut. Pada tahapan ini, data akan diproses menggunakan algoritma K-means dan Kamedoid dengan menggunakan tools RapidMiner. Dengan memasukkan dataset pada aplikasi RapidMiner, kemudian dilakukan pemodelan dengan algoritma K-means dan Kamedoid, lalu akan diketahui klaster dan performansnya. Dengan begitu, terdapat evaluasi performance. Proses evaluasi performance dari hasil clustering menggunakan algoritma K-means dan Kamedoid dilakukan dengan menggunakan metode Davis-Baldwin Index untuk menentukan jumlah klaster terbaik dengan melihat hasil performance yang mendekati 0 dan membandingkan hasil performance dengan kedua algoritma untuk menentukan algoritma yang lebih optimal pada penelitian ini. Selanjutnya pada hasil dan pembahasan, di mana pada penelitian kami menggunakan perbandingan algoritma K-means dan Kamedoid. Nah, pada algoritma K-means sendiri, di sini dilakukan dengan mencari nilai K pada klaster dan sehingga akan diketahui performanya yang akan menghasilkan nilai Davis-Baldwin Index. Nah, pada algoritma K-means ini, kami melakukan percobaan dengan nilai K sama dengan 2 sampai K sama dengan 7. Nah, dapat dilihat pada gambar merupakan proses K-means yang dilakukan pada aplikasi RapidMiner. Nah, proses klasterisasi ini dilakukan dengan nilai K sama dengan 2 sampai dengan K sama dengan 7. Dan untuk hasil DBI dari algoritma K-means tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan nilai klaster yang optimal, yaitu pada klaster
dengan jumlah 5 dengan nilai Davis-Baldwin Index-nya yaitu 0,193. Selanjutnya, klasterisasi menggunakan algoritma K-Medowiz. Nah, sama seperti algoritma K-means, pada algoritma K-Medowiz juga dilakukan dengan percobaan nilai K sama dengan 2 sampai dengan K sama dengan 7. Nah, untuk proses K-Medowiz pada rapid miner dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk hasil dari algoritma K-Medowiz dapat disimpulkan klaster terbaik yaitu pada klaster dengan jumlah klaster yaitu 3 dengan nilai Davis-Baldwin yaitu 0,268. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian berdasarkan hasil nilai DBI yang didapat oleh kedua algoritma tersebut. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel ini. Nah, dapat disimpulkan dari tabel ini di mana Davis-Baldwin Index merupakan evaluasi di mana yang terbaik yaitu yang mendekati 0 dan dapat dilihat pada K-means yaitu dengan jumlah klaster sama dengan 5 dengan nilai Davis-Baldwin yaitu 0,193. Sedangkan untuk algoritma K-Medowiz dengan klaster yaitu sebanyak 3 dengan nilai Davis-Baldwin Index yaitu 0,268. Nah, berikut yaitu wilayah-wilayah dalam setiap klaster. Di sini terdapat wilayah setiap klaster untuk algoritma K-means. Nah, berdasarkan centroid dan plot yang dapat dilihat pada gambar, klaster 0 merupakan kelompok wilayah dengan produksi telur rendah, sedangkan klaster 4 wilayah produksi telur cukup rendah. Selanjutnya untuk klaster 3 merupakan wilayah produksi telur sedang, klaster 1 merupakan wilayah produksi telur cukup tinggi, dan klaster 2 yaitu wilayah produksi telur tinggi. Selanjutnya, next. Nah, berikut yaitu anggota setiap klaster untuk algoritma K-Medowiz. Pada algoritma K-Medowiz didapatkan klaster terbaik yaitu dengan mengklaster sebanyak 3. Berdasarkan centroid dan plot yang dapat dilihat pada gambar 6, klaster 0 merupakan kelompok wilayah dengan produksi telur tinggi, klaster 1 merupakan produksi telur sedang, dan klaster 2 merupakan wilayah produksi telur tinggi. Next. Nah, berikut adalah centroid dan plot algoritma K-Medowiz. Nah, hasil clustering menggunakan algoritma K-Medowiz dan K-means didapatkan hasil nilai DBI algoritma K-means lebih kecil, sedangkan pada algoritma K-Medowiz didapatkan nilai DBI terkecil yaitu K sama dengan 3, dan untuk algoritma K-means yaitu K sama dengan 5. Hasil yang didapat tersebut menunjukkan bahwa untuk klasterisasi produksi ayam ras telur ayam kampung pada Provinsi Sumatera Selatan, klaster dapat dibagi menjadi 3 atau 6 klaster. Masuk ke kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil pengujian kami menunjukkan penggunaan 5 klaster adalah yang optimal dengan nilai Davis-Baldwin Index sebesar 0,193. Sedangkan pada algoritma K-Medowiz didapatkan nilai DBI terkecil yaitu pada 3 klaster dengan nilai DBI 0,268. Berdasarkan hasil nilai DBI yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa klaster yang produksi telur ras ayam kampung di Provinsi Sumatera Selatan, algoritma K-means menjadi algoritma yang optimal dibanding dengan algoritma K-Medowiz. Dengan K-means klasterisasi terbagi menjadi 5 klaster, di mana klaster 0 merupakan kelompok wilayah dengan produksi telur rendah, klaster 4 wilayah produksi telur rendah, klaster 3 wilayah produksi telur sedang, klaster 1 wilayah produksi telur cukup tinggi, dan klaster 2 wilayah produksi telur tinggi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan acuan untuk dapat meningkatkan produksi telur ayam kampung pada wilayah Sumatera Selatan, khususnya daerah Musirawas, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Oku, Oki, Lahat, Musi Banyuasin, Empat Lawang, Pali, Musirawas Utara, Palembang, Prabu Muli, Pagar Alam, dan Lubuk Linggau, dengan membuat suatu kebijakan agar dapat mengoptimalkan produksi ras ayam kampung di daerah-daerah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mewakili
Anggota kelompok saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.